maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami menyerahkan doa malam ini. Semuanya Tuhan berkati, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Kitab Suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mengingatkan bahwa doa malam itu ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Tapi kali ini masih pertengahan bulan Agustus lebih sedikit. Nah, sehingga saya izinkan menyampaikan renungan yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu kita masih dalam hari-hari memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78 tahun 2023 ini ya. Nah, kami ingin menyampaikan renungan malam hari ini, judulnya adalah kewajiban bela negara. Saudara, ini sudah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan di pelayanan onsite. Tapi untuk pelayanan online banyak teman-teman yang belum mendengarnya. Ya, kalau saudara yang sudah mengikuti pelayanan onsite saya mungkin sudah mendengar, tapi yang belum mengikuti secara onsite saya rasa ada baiknya untuk mendengar. Makanya saya ingin menyampaikan kembali. Kewajiban bela negara kita baca lebih dulu Lukas pasal 20 ayat 25. Tuhan Yesus berkata begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ini adalah latar belakangnya. Dan kalau kita cocokkan dengan kondisi sekarang, kadang-kadang ada orang beriman yang memiliki sebuah prinsip ya. Saya menjadi orang beriman ya, yang penting saya beribadah kepada Tuhan. Kalau kewajiban kepada bangsa dan negara atau bela negara itu tidak langsung menjadi kewajiban saya. Sudah dipikirkan orang-orang yang seharusnya memikirkannya. Seperti itu ya. Dan bahkan ada orang-orang yang antipati kepada pemerintah, bahkan membayar pajak aja tidak mau, ya, dengan berbagai alasan ada ya orang-orang yang semacam itu.
Dan ini yang perlu kita cermati. Firman Tuhan berbicara bagaimana tentang orang beriman yang harusnya bersikap bagaimana kepada bangsa dan negara. Nah, di sini Tuhan Yesus ceritanya di Lukas pasal 20 ini tadi sebetulnya kan dicobai oleh musuh-musuhnya. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia dan banyak mengajar tentang kebenaran di dalam karyanya, itu banyak mempunyai musuh, saudara. Musuhnya adalah para Farisi dan ahli-ahli kitab yang merasa tersaingi seperti itu. Dan dia berusaha menjebak Yesus dengan ucapan-ucapan yang menjebak supaya bisa dipenjarakan, supaya bisa dibawa kepada yang berwajib. Waktu itu adalah pemerintahan Romawi. Nah, jadi ini lebih tajam lagi. Pemerintah yang ada itu pemerintahan Romawi, pemerintahan yang menjajah. Nah, oleh karena itu maka orang-orang ini, musuh-musuh Tuhan Yesus ini, menyuruh orang untuk bertanya, pura-pura bertanya baik-baik untuk menjebaknya supaya memiliki ucapan yang salah, yaitu antara sebetulnya perlu membela negara, dalam hal ini negara penjajah, atau kepada Tuhan saja. Dan yang dipermasalahkan waktu itu adalah soal membayar pajak. Ya, ini saya mengartikannya sebagai kewajiban kepada negara. Kewajiban kepada negara. Nah, itu dipertanyakan waktu itu. Perasaan mereka, pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus menjawab bahwa ya harus menjawab pajak kepada kaisar, maka dia bisa mengobarkan kebencian kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah antek penjajah atau pro penjajah, seperti itu. Tetapi kalau Tuhan Yesus berkata ya membayar persembahan kepada Tuhan saja, penjajah tidak perlu dibela, misalnya Tuhan Yesus berkata semacam itu, maka Tuhan Yesus akan dilaporkan oleh para musuh-musuh ini sebagai orang yang anti pemerintah dan bisa dipenjara. Nah, tapi jawaban Tuhan Yesus ini memberikan keseimbangan bahkan kepada kita sekarang. Seperti kita tahu bahwa setiap yang difirmankan oleh Tuhan, setiap yang dinyatakan oleh Tuhan, itu nantinya akan menjadi hukum. Baik hukum alam maupun hukum yang seimbang untuk dilakukan oleh umat manusia. Nah, Tuhan berfirman mengatur alam ini di kitab Kejadian pada waktu penciptaan. Nah, itu maka firman Tuhan itu berlaku dan alam ini menjadi seperti ini. Misalnya matahari diperintah Tuhan untuk terbit dari timur ke barat setiap hari, maka itu menjadi hukum alam. Nah, demikian juga dengan firman Tuhan yang lain, saudara. Firman Tuhan yang kita yakini benar-benar pernyataan dari Tuhan, itu nantinya akan menjadi hukum yang bisa dipegang sebagai pegangan kita umat beriman. Nah, dalam hal ini Tuhan berkata, Tuhan memiliki hikmat waktu itu, Tuhan Yesus mengambil uang dinar, lalu bertanya kepada mereka yang mau menjebak itu, gambar dan tulisan siapakah yang ada dalam uang ini, begitu. Lalu mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Jadi mirip toh, sekarang kita punya uang itu ya ada gambar-gambarnya, ada tulisannya. Biasanya gambar-gambar presiden itu dimasukkan dalam gambar uang itu ya. Siapapun yang jadi presiden itu biasanya jadi digambar di uang. Nah, itu rupanya tradisi sudah sejak zaman dulu, ribuan tahun yang lalu. Nah, maka Tuhan kemudian mengucapkan sebuah pernyataan, berikan kepada kaisar apa yang harus diberikan kepada kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang harus diberikan kepada Tuhan. Itu mengajarkan kepada kita bahwa waktu itu negara diwakili oleh kaisar, ya. Jadi ada kewajiban untuk negara, kewajiban untuk bela negara. Saya menggunakan bahasa yang saya gunakan sekarang itu ya. Ada kewajiban bela negara bagi umat beriman, itu juga ada kewajiban bela negara.
memikirkan soal negara, soal bangsa dan negara. Seperti itu. Dan ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seperti membayar pajak dan sebagainya. Nah, itu ada kewajiban untuk bangsa dan negara, tetapi juga ada kewajiban untuk ibadah kepada Yang Maha Kuasa yang kita sembah. Nah, oleh pernyataan Tuhan Yesus ini, maka seharusnya ini menjadi pegangan kita. Kita umat beriman juga dengan sejahtera, kita melakukan kewajiban-kewajiban untuk bela negara, kewajiban untuk bangsa dan negara kita. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu wajib kita lakukan, ya, sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 hari-hari ini, mari ini menjadi prinsip kita. Dan saudara, saya akan menyampaikan bukan hanya sekali ini, tapi ini yang pertama. Jadi besok masih akan membicarakan lagi kaitannya kewajiban orang beriman dengan negara, ya. Dan nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini dalam renungan ini bunyinya demikian. Umat beriman juga memiliki kewajiban bela negara dalam pengertian yang luas, ya, tentu dengan dalam pengertian yang luas, ya, mengenai membayar sesuatu kepada negara atau melakukan sesuatu kepada negara, kewajiban sesuatu kepada negara dalam hal ini bermasyarakat di negara yang sudah merdeka ini wajib kita lakukan. Sekali lagi, umat beriman juga memiliki kewajiban bela negara dalam pengertian yang luas. Tuhan dipuji. Mari kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan firmankan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 sore. Dan ada juga doa pagi di hari-hari yang sama setiap hari pada jam 5 pagi. Ya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.